Nama Amanda Manopo menjadi sorotan publik sejak adanya perubahan drastis pada wajahnya yang terlihat lebih tirus dan juga lekuk tubuhnya yang semakin ramping. Iya, tak sedikit netizen yang menuding jika lawan main Arya Saloka dalam salah satu sinetron di stasiun televisi itu melakukan operasi plastik untuk membuat penampilannya menjadi lebih mempesona. Namun dalam kesempatan ini, Amanda Manopo membantah tudingan yang dialamatkan kepada dirinya itu dan membongkar rahasia perubahan drastis yang ia alami. Untuk mengetahui itu semua, maka inilah 5 rahasia perubahan drastis wajah dan lekuk tubuh Amanda Manopo versi Cumi Top 5. Bantah operasi plastik, Amanda Manopo hanya melakukan treatment kecantikan. Perubahan wajah Amanda Manopo menjadi sorotan netizen, hingga banyak netizen yang menduga jika aktris cantik berusia 24 tahun itu melakukan operasi plastik. Merasa terganggu dengan tudingan miring tersebut, dalam kesempatan ini Amanda Manopo akhirnya membantah dan menegaskan jika dirinya tidak melakukan operasi plastik, melainkan hanya melakukan treatment kecantikan dari luar. Lantas, seperti apa bantahan Amanda Manopo atas tudingan operasi plastik tersebut? Dan perawatan seperti apa yang Amanda Manopo lakukan hingga membuat wajahnya semakin mempesona? Beritakan kalau saya operasi hidung, dan biasanya untuk orang-orang luar sana ketika operasi hidung pasti nggak bisa diginin kan dok? Atau dipegang-pegang, atau diputer, atau segala macam. Atau kan mungkin dokter juga bisa lihat sendiri lewat dari muka aku, mungkin terlihat ada operasi nggak, mungkin lewat dari mata, hidung, bibir, dagu atau apa. Mungkin bisa megang muka saya langsung kalau apakah saya melakukan operasi, dan pasti ada perbedaan juga kan dok? Ya makin cantik, iya. Cuman kalau ngomong operasi, kayak sejelasnya enggak. Karena misalnya kalau ini kan bisa lihat kalau misalnya, ya tadi sepertinya kalau hidung juga kalau misalnya ada operasi, kalau di penyet-penyet gitu kan ya pasti ada resikonya. Cuma jadi kalau dari segi operasi apa enggak, Manda sih enggak operasi. Manda sih sejauh ini cuma melakukan perawatan yang buat memaintain. Pada dasarnya emang udah cantik, cuma kita mempercantiknya lagi. Diet ketat untuk menurunkan berat badan. Selain melakukan treatment kecantikan, Amanda Manopo menyebut bahwa perubahan drastis pada dirinya itu terjadi lantaran ia melakukan diet ketat untuk menurunkan berat badannya. Ya, menurut Amanda Manopo, perubahan wajah dan tubuh yang dialaminya berkaitan dengan penurunan berat badan yang cukup drastis beberapa waktu belakangan ini. Ya, tak main-main, Amanda Manopo rupanya mengalami penurunan berat badan kurang lebih 14 kg. Kenapa ada perubahan lewat dari muka itu karena tergantung lewat dari perubahan dari badan. Penurunan drastis berat badan karena kemarin aku sempat 64 kilo dan sekarang sudah nyentuh berapa, 50 ya? 50, 40, 50 itu 50,24, 50,9 tadi pas dicek. 50,9, dan penurunan berat badan ini berpengaruh sekali untuk lewat dari muka, rahang, tangan, perut, dan semua bagian tubuh. Lemak-lemaknya itu juga akan hilang. Saya turun 14 kilo sekitar selama 8 bulan saya ikut program. Saya lewat dari dokter gizi, lewat dari dokter Loki, Derma Pro SF, suntik, makannya diatur, terus habis itu ada minum obat juga ya dok ya, olahraga, nggak makan malam, intermittent, terus jadi ada beberapa hal yang bikin jadi sebenarnya stres kalau di yang memang tipenya orang suka jajan terus nggak boleh jajan, jadi pasti ada penolakan badan kayak gitu. Tapi saya menikmati prosesnya dan saya juga menikmati hasilnya. Proses 8 bulan itu secara maintenance benar-benar menurunkan selama 14 kilo. Sekarang udah setahun, jadi berat badan saya udah stuck di situ aja. Menjaga pola makan dan hidup sehat. Dalam diet ketat yang dilakukan Amanda Manopo menyebut bahwa selama proses panjang tersebut, ia selalu menjaga pola makan dan juga hidup yang sehat dengan rutin berolahraga.
Meski sering merasa tergoda dengan makan makanan yang kurang sehat, Amanda Manopo mengaku selalu berusaha untuk menahannya dan mengikuti aturan makanan yang dipantang selama dirinya menjalani program diet. Aku pantangannya makan semua banyak makanan sih yang terpantang karena memang lagi mau coba untuk menstabilkan berat badan. Jadi aku makannya defisit kalori aja. Ganti jadi harus ada takaran-takarannya, proteinnya, terus habis itu secara jam waktu makannya juga intermittent juga membantu. Malam udah nggak makan, ada minum probiotik juga, terus habis itu banyak hal, capek deh, sering banyak banget kegoda, tapi ya mencoba untuk ya kita ini seminggu sekali nggak apa-apa lah. Penggunaan make up. Rahasia kecantikan yang dimiliki oleh Amanda Manopo saat ini rupanya tidak hanya berkat melakukan treatment khusus hingga menjalani program diet ketat. Ya, Amanda Manopo mengungkapkan penggunaan make up atau riasan wajah juga sangat berpengaruh dalam perubahan wajahnya. Terlebih ketika dirinya menggunakan make up yang tebal. Terus mungkin ada perubahan pada saat itu mungkin karena lewat dari makeup terutama juga ngebantu untuk mungkin terlihat lebih tajam, lebih bold. Terus abis itu ya dengan perubahan drastis berat badan juga kebantu juga jadi lebih tegas aja wajahnya. Tuntutan pekerjaan. Transformasi penampilan Amanda Manopo dari waktu ke waktu ternyata lantaran berkat adanya tuntutan pekerjaan juga. Ya, menurut Amanda Manopo, tuntutan pekerjaan akhirnya mendorong dirinya untuk melakukan perubahan agar terlihat semakin cantik. Dan karena hal itu pula, Amanda Manopo memilih untuk membongkar rahasia perubahan drastis wajah dan tubuhnya agar dirinya berhenti dituding melakukan operasi plastik. Kalau gosip atau apa sih mungkin saya udah terbiasa ya, cuma kan ini berpengaruh lewat dari pekerjaan sebagai brand ambassador kecantikan segala macam, jadi ada sebuah ketidakkepercayaan kepada saya seakan memang cantiknya tuh karena lewat dari operasi gitu loh. Jadi saya ingin meluruskan juga, jadi untuk beberapa brand yang bekerja sama supaya tidak berpikirannya macam-macam. That's why tapi mereka tahu kalau saya melakukan treatment dan itu sangat wajar sekali untuk treatment di bagian luar, tapi bukan treatment yang kayak sampai operasi. Kalau operasi orang mah terserah ya. Kalau untuk saya pun emang belum ada niatan ya, dan memang belum diharuskan dan diperlukan. Jadi ya ya udah nanti aja. Kalau memang misalkan saya diharuskan operasi, misalkan saya amit-amit kenapa hidungnya bengkok atau nggak gimana ya harus operasi, ya pasti saya harus lakuin operasi. Tapi kalau dokter bilang enggak, hidungnya udah bagus, sudah sempurna, nggak perlu harus diapa-apain, udah diam aja ya saya diam. Paling disarankan ya kamu harus lakuin treatment skin booster, filler, botox, itu sesuatu hal yang memang perlu untuk di bidang aku supaya muka aku jadi tambah lebih cerah, lebih segar, lebih sehat. Kalau kurang kepercayaan diri semua wanita pasti ada lah ya di masa-masa kayak gitu, tapi mungkin kalau saya lebih ke pekerjaan di sana, di saat dibutuhkan si karakternya tersebut memang misalkan ibu hamil, nggak mungkin saya beratnya 40 dong, pasti harus terlihat lebih weight dulu, lebih gendut dulu supaya lebih memasukin karakter. Ketika ceritanya itu udah selesai, saya diharuskan untuk menjadi anak remaja muda lagi, ya memang saya harus turun. Tapi ya pasti prosesnya lama, gimana juga